Shalom, saya Brian Joshua Garibo. Saya mahasiswa STT GKST Tentena, program studi S1 Teologi, kelas Teologi B. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan pemikiran dari salah satu filsuf, yaitu Karl Popper. Karl Popper menggemparkan dunia karena teorinya, yaitu teori falsifikasi. Filsuf yang bernama lengkap Karl Raimund Popper lahir di ibu kota Austria, Wina, pada tanggal 28 Juli tahun 1902. Mungkin bagi kita nama ini masih sangat asing di telinga kita. Mungkin karena tidak sesering mendengar nama Plato, nama Aristoteles, atau nama-nama filsuf lainnya. Popper adalah seorang filsuf terbesar pada abad ke-20. Minat dan bakat Popper itu ia dapatkan dari sang ayah, karena sang ayah merupakan seorang pengacara. Jadi tak heran jika Popper sangatlah pandai dan cerdas. Pada usianya yang ke-16 tahun, Popper memutuskan untuk berhenti sekolah, karena menurut dia mata pelajaran di sekolah sangatlah membosankan. Dan Popper memutuskan untuk menjadi pendengar bebas di salah satu universitas. Pada tahun 1922, ia resmi diterima sebagai mahasiswa, dan pada tahun 1928, Popper meraih gelar doktornya. Dengan sebuah bukunya, Popper melakukan banyak kritik terhadap kecenderungan metodologi sains di masa itu yang didominasi oleh para kaum yang menganut ajaran positivisme. Dalam bukunya ini, Popper mencoba mengajukan gagasannya yang menarik mengenai falsifikasi. Karena pada sebelumnya, kaum positivisme ini banyak menggunakan prinsip verifikasi, yaitu menggunakan sebuah pembuktian dengan fakta-fakta empiris untuk mendukung teori sains. Nah, falsifikasi ini adalah kebalikan dari verifikasi, yaitu pengguguran teori lewat fakta-fakta. Menurut Popper, proses verifikasi ini sangat lemah, karena proses ini hanya bekerja melalui logika induksi. Popper mengatakan bahwa suatu teori tidak bersifat hanya karena dibuktikan kebenarannya, tetapi juga harus dapat diuji. Berikut contoh dari pemikiran Popper ini. Dulu para fisikawan itu menggunakan metode verifikasi terhadap sampel-sampel di alam. Mereka membuat sebuah kesimpulan bahwa zat akan memuai jika dipanaskan. Teori ini telah menjadi sebuah mitos selama berabad-abad dalam dunia fisika. Namun, pandangan filsafat ilmu Popper, teori tersebut tidaklah dianggap benar, dengan keyakinan ini hanyalah bersifat hipotesis atau dugaan sementara. Nah, dengan adanya penemuan yang menggugurkan atau pemuaian tersebut, maka kita bisa memperoleh keyakinan bahwa teori yang selama ini dipegang ternyata salah. Oleh karena itu, teori tersebut berkembang menjadi semua zat akan memuai jika dipanaskan kecuali air dalam rentang suhu 0 sampai 4 derajat Celcius. Akan tetapi, teori yang kedua itu tidak bisa dilihat oleh kebenaran manusia. Ia akan bisa digantikan jika ada fakta lain yang bertentangan dengannya. Adapun contoh lain dari falsifikasi ini yaitu misalnya seperti geosentris dan heliosentris. Dikatakan bahwa bumi adalah pusat dari tata surya. Padahal ternyata mataharilah pusat dari tata surya. Nah, jadi
teori yang pertama itu difalsifikasi karena bisa diuji dan bisa disalahkan, sebab kebenarannya memang betul bahwa mataharilah yang menjadi pusat dari tata surya. Jadi, selagi sebuah teori itu masih kokoh dan kebenarannya tidak bisa diganggu gugat, itu masih dikatakan sebagai sebuah kebenaran karena tidak bisa diuji atau tidak bisa difalsifikasi. Karl Popper ini sangat dikenal dengan gagasan falsifikasinya, yang mana menjadi lawan dari verifikasi terhadap suatu ilmu. Popper memandang bahwa sebuah ilmu merupakan rangkaian proses yang berakhir dengan mempertanyakan, apakah ilmu mempunyai sifat untuk dijatuhkan atau tidak? Popper tidak membenarkan bahwa teori berdiri di atas pengujiannya. Itu hipotesis benar atau salah. Terdapat sebuah peluang bagi semua ilmu untuk dirobohkan atau dikokohkan, sehingga menjadi pembeda yang jelas antara kebenaran yang subjektif atau yang masih melekat dengan dogma dan kebenaran realitas yang dikokohkan dengan uji ilmiah. Teori Karl Popper menegaskan bahwa kebenaran proposisi suatu ilmu tidak ditentukan melalui uji verifikasi, tetapi upaya penyengkalan atas kebenaran melalui berbagai hal percobaan yang sistematis. Semakin besar suatu upaya menyangkal teori, dan jika teori itu ternyata terus mampu bertahan, maka semakin kokoh pula keberadaannya. Sekian video dari saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.